Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video edukasi inhalasi sederhana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas SOCC mata kuliah keperawatan keluarga oleh Fatihah Izzatus Lamia Keperawatan A, UIN Alauddin Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Izzatus Lamia, mahasiswa Keperawatan A angkatan 2017 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan tindakan inhalasi sederhana. Selamat menyaksikan. Jadi, inhalasi sederhana adalah pemberian obat atau aromaterapi melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernafasan yang menggunakan alat, bahan, dan cara sederhana yang dapat ditemukan dan dilakukan di lingkungan keluarga. Tindakan ini dilakukan selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Nah, tujuan dari inhalasi sederhana ini yang pertama adalah mengurangi sesak nafas akibat adanya sumbatan jalan nafas yang diakibatkan oleh sekret. Kemudian yang kedua, mengincarkan sekret yang menyumbat saluran pernafasan dan menghilangkan sekret dari jalan nafas. Inhalasi sederhana ini bisa dilakukan pada klien yang mengalami sesak karena adanya sumbatan jalan nafas yang diakibatkan oleh sekret. Bisa juga dilakukan pada klien yang mengalami batuk atau pilek dengan produksi lendir yang lebih namun sulit untuk dikeluarkan. Perlu diingat, tindakan ini tidak boleh dilakukan pada anak yang baru selesai makan atau minum susu. Gunanya untuk menghindari efek muntah yang bisa menyebabkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kelebihan dari tindakan inhalasi sederhana ini, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan itu mudah untuk diperoleh. Kemudian, cara pemberian terapi juga mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, biaya yang digunakan juga terjangkau. Namun, kekurangan pada tindakan inhalasi sederhana ini, yang pertama, pasien berisiko untuk terkena air panas. Kemudian jumlah atau dosis obat yang dimasukkan ke dalam saluran pernafasan tidak dapat ditentukan. Selain itu, uap dari air panas dan aromaterapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini tidak terlalu efektif dilakukan pada balita. Prosedur dalam melakukan tindakan inhalasi sederhana, yang pertama kita masuk di fase prainteraksi. Di fase ini kita harus mencuci tangan dengan benar, seperti video berikut. Cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Setelah mencuci tangan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan tindakan inhalasi sederhana, yang pertama, siapkan wadah. Wadahnya itu bisa berupa botol, mangkuk, ataupun baskom kecil. Kemudian, siapkan obat inhaler atau bisa gunakan aromaterapi dan minyak kayu putih. Kemudian kita siapkan gelas ukur beserta air panas atau air hangat. Jangan lupa untuk siapkan tisu maupun handuk kecil. Kemudian kita masuk di fase orientasi. Di fase ini kita beri salam kepada pasien dan keluarga. Kemudian kita tanyakan kondisi pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Lakukan informed consent dan minta persetujuan pasien dan keluarga. Setelah itu, kita masuk di fase kerja. Tindakan ini sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup. Nah, kita menggunakan botol. Tetapi jika dilakukan di ruangan yang agak terbuka, kita bisa menggunakan baskom kecil atau mangkok. Nah, kita sudah cuci tangan sebelum melakukan tindakan tersebut. Kemudian kita atur posisi pasien, anjurkan pasien untuk duduk. Kemudian letakkan meja di depan pasien.
Isi gelas ukur dengan air panas sekitar 250 ml. Kemudian setelah itu kita masukkan obat inhalernya atau aromaterapi atau minyak kayu putih. Nah, di sini saya menggunakan minyak kayu putih. Jadi kita masukkan ke dalam air panas tadi dengan perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih. Nah, biasanya pada pasien yang melakukan tindakan inhalasi sederhana ini, uap yang dihirup itu muncul pada wajah. Nah, makanya kita siapkan handuk kecil dan tisu tadi ini untuk membersihkan wajah pasien. Setelah tindakan ini dilakukan, biasanya lendir akan mencair yang dapat dikeluarkan melalui batuk, muntah, ataupun dikeluarkan lewat feses. Setelah tindakan inhalasi sederhana ini selesai dilakukan, jangan lupa untuk merapikan kembali alat dan bahan, dan rapikan pasien seperti posisi semula. Yang terakhir, kita masuk di fase terminasi. Di fase ini, kita lakukan evaluasi terkait tindakan yang telah kita lakukan. Kita tanyakan kembali perasaan dan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan. Jangan lupa untuk memberi reinforcement positif atau pujian kepada pasien atas berhasilnya tindakan yang telah dilakukan, dan lakukan pendokumentasian.